Sebelum majelis sudah siapkan semua putusan ini, sebelum kami bacakan kepada terdakwa, penasihat hukumnya maupun jaksa penuntut umum, kami sampaikan bahwa dakwaan dan eksepsi tidak perlu kami bacakan lagi. Gitu ya. Dibacanya tidak disepertikan. Putusan Sela nomor 796 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor identitas 3201001090273 0005, tempat lahir baru, umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari tahun 73, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik di Rumah Tahanan Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022, penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022. Hakim Pengadilan Negeri sejak dilimpahkan sampai dengan saat ini. Terdakwa di persidangan didampinginya oleh penasihat hukum yaitu Hanis dan rekan, masing-masing advokat penasihat hukum yang memiliki domisili pada kantor Hanis dan Hanis beralamat di Gedung Lipo Tamrin LT Lantai 3 MH Tamrin Kafling 20 berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, telah mendengar pembacaan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1, primer. Melanggar pasal 340 junto KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan kedua pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer, melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut.
menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan nomor 10 tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796 Pit B PN Jakarta Selatan. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, memulihkan nama baik harkat martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya, dan 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas tidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SIK MH. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo SIK menerima penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan nomor 10 tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796 Pit B PN Jakarta Selatan. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, memulihkan nama baik harkat martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya, dan 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas tidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SIK MH. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM 242 garing JKT Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum, maka dapat disimpulkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya adalah sebagai berikut. 1. Kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan saksi yang lain. Menimbang bahwa apabila mencermati keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini, maka dapat diketahui bahwa keberatan tersebut menyangkut uraian pada dalam surat dakwaan penuntut yang menurut penasihat hukum terdakwa tidak memuat secara lengkap uraian peristiwa hukum yang terjadi, sehingga terdakwa Ferdi Sambo SIK MH didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dalam nota keberatannya dapat diketahui pula bahwa penasihat hukum terdakwa dalam menyampaikan hal tersebut disertai dengan ringkasan dakwaan sebagaimana termuat dalam halaman 6 sampai dengan 25 yang pada pokoknya membahas hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya tindak pidana dan rumusan delik yang didakwakan terhadap terdakwa Ferdi Sambo SIK MH.
Menimbang bahwa terhadap nota keberatan di atas majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang secara spesifik menguraikan kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana yang menurut penasihat hukum terangkum dalam 3 fase peristiwa hingga mengakibatkan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan, yaitu A. Dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan Kalau ada Indomie, kepikiran apa? KUHP, dan dakwaan kedua pertama primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa dengan diuraikannya hal-hal seperti yang termuat dalam nota keberatan penasihat hukum tersebut dapat diartikan bahwa terdakwa maupun penasihat hukumnya memahami dan mengerti jika terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tengah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan kombinasi penuntut umum sebagaimana telah dijabarkan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya. Menimbang bahwa selain daripada itu rumusan pasal 156 ayat 1 ke KUHP dapat diketahui bahwa segera setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaannya atau segera setelah penuntut umum selesai memberikan penjelasan kepada terdakwa mengenai dakwaannya, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan dengan mengemukakan beberapa eksepsi, misalnya A. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. B. Dakwaan tidak dapat diterima. C. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa apabila merujuk pada pasal 156 ayat 1 KUHP, eksepsi yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut tidak termasuk dalam lingkup eksepsi yang diatur dalam ketentuan pasal dimaksud, sehingga lebih tepat apabila hal ini dipertimbangkan pada waktu pembuktian pokok perkara akuo. Menimbang bahwa oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan. 2. Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa dalam nota keberatannya pada bagian kedua ini, penasihat hukum terdakwa menitik beratkan pada surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyimpang. 1-3 ini maka oleh majelis hakim hal tersebut mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pada bagian 4 ini. Menimbang bahwa lebih jauh apabila diteliti dengan seksama dalam menguraikan keberatan poin 4 huruf A, B, C, D, E tersebut, penasihat hukum terdakwa lebih menekankan terjadinya peristiwa dan menghubungkannya dengan fakta yang menurut penasihat hukum tidak diuraikan secara jelas, lengkap, cermat dalam dakwaan penuntut umum. Padahal seharusnya penasihat hukum terdakwa mengetahui bahwa kesesuaian antara peristiwa dan fakta tersebut lebih tepat apabila dibuktikan pada saat pembuktian materi pokok perkara ini. Menimbang bahwa sedangkan mengenai surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa, menurut pendapat majelis hakim mengenai salah satu bentuk delneming atau keturutsertaan peran dari tiap-tiap pelaku tidak perlu diuraikan secara tepat dalam keturutsertaan mereka mewujudkan seluruh rumusan isi delik, karena setiap peserta dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
pertimbangan di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini tidak beralasan dan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Putri Chandrawati sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Baik, hari ini kita akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela sebagaimana eksepsi dari penasihat hukum dan keberatan penuntut umum. Putusan sela nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan 49 tahun, tanggal lahir 14 September tahun 1973, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan KTP. Agama Kristen, pekerjaan dokter atau ibu rumah tangga, pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum Arman Hanis SH, advokat pada kantor. Materi pokok perkara bahwa terlepas dari apa yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa, setelah membaca dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register PDM 246 JKTSL /10/2022, Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara jelas, cermat dan lengkap, serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga surat dakwaan yang demikian tidaklah akan mengurangi serta merugikan tim penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan pembelaannya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 797 PIT B
2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dibantu oleh saudara panitera pengganti serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa dan kuasa hukumnya. Demikianlah putusan sela dari Putri Chandrawati. Maka sebagaimana sidangnya tadi, kami perintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi yaitu korban dan keluarganya 12 orang. Gitu ya. Kita mulai sidang, kita mulai jam 9:30. Izin yang mulia untuk kami tim penasihat hukum usul kepada yang mulia maupun rekan jaksa penuntut umum bahwa saksi-saksi yang akan dihadirkan ini sama dengan saksi yang akan dihadirkan